nggak apa-apa. Pak, Bu, salah untuk benar itu bagus. Semua orang yang benar secara umum ya, kecuali para nabi dan para rasul, semua orang yang benar dia mulai dari hidupnya dari salah. Semua orang yang pintar dia mulai hidupnya dari bodoh. Antum kira anak lancar ngomong ini langsung lancar ngomongnya? Dimulai dari ditertawakan orang, ditertawakan kawan-kawan. Antum yang mahir nyetir mobil, pelajari saja hidup antum. Antum yang mahir naik sepeda, pelajari saja hidup antum. Jadi kalau kita sudah takut salah, insya Allah nggak pinter-pinter, ya kan? Karena harus dilalui dulu masa bodoh itu untuk masuk ke dalam pinter. Dilalui dulu salah dulu untuk masuk ke dalam benar. Tapi kalau nggak mau bicara takut salah, insya Allah nggak benar-benar. Takut ditertawakan karena salah, insya Allah nggak pinter-pinter. Maka jangan takut salah. Dulu kita sebelum pandai berjalan, coba lihat kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Cuman satu langkah orang tua kita bahagia, dua langkah tambah bahagia. Setelah kita berlari orang tua kita nggak bahagia lagi. Ya. Ketika kita beralih dari tidak bisa kepada bisa, itulah masa yang hebat. Maka jangan takut salah. Sahabat saja, sahabat Nabi saja melakukan hal yang salah. Karena salah beliau sampai kepada titik yang hebat, setelah itu tidak salah lagi. Contoh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardhahu. Salah dia ketika perang dengan orang kafir, duel dengan orang kafir di medan jihad. Dia ingin membunuh orang kafir itu membunuh dia. Semua saling bersemangat untuk membunuh lawannya, dan Usamah bin Zaid berhasil mengalahkan orang kafir itu. Dan Usamah bin Zaid ini anak muda belia. Muda belia dalam takaran umur. Rasul meninggal saja umurnya baru 20 tahun. Berarti di perang ini berapa umurnya ini? Ya bisa 18, bisa 17. Muda. Namun Buddha yang berani bacok-bacokan. Gitu. Bukan muda yang berani ke warnet. Ya. Muda yang sudah gagah berani. Anak muda umur 17 tahun maju ke depan untuk bacok-bacokan, itu tahulah kita bagaimana kepahlawanan dan keberanian yang tertanam di dalam jiwanya tanpa takut. Anak muda sekarang aja lihat kecoa lari, lihat kalajengking teriak-teriak. Ketika Usamah bin Zaid telah berhasil mengalahkan lawannya dengan izin Allah, tinggal lagi menghunuskan pedang, menusukkannya, tiba-tiba lawannya itu mengatakan la ilaha illallah. Semua orang yang melihat keadaan itu dan berada pada keadaan seperti itu pasti akan merasa ini orang pura-pura, nggak serius. Dan itu yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Ini orang nggak serius mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk menjaga dirinya supaya pedang itu tidak diayunkan. Dan itulah yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Maklum kita sedang bunuh-bunuhan ini di medan jihad. Dia ingin membunuh kita, kita ingin membunuh dia. Ketika dia kalah, hanya tinggal mengayunkan pedang, diucapkan la ilaha illallah. Siapa yang tidak mengira bahwa dia hanya bermain-main dengan la ilaha illallah, tidak serius. Itulah yang terjadi pada Usamah bin Zaid, dan beliau tebaskan pedangnya, matilah lawannya itu. Namun hatinya berkata-kata, lalu mengadu kepada Nabi SAW. Setelah perang selesai, diadukan kepada Nabi, dimarahi habis-habisan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dimarahi dengan marah yang benar-benar marah.
Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Terdiam Usamah bin Zaid. Begitu mulianya la ilaha illallah diucapkan. Sehingga orang yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Tahan dulu dia, jangan bunuh dulu. Lihat keseriusannya mengucapkan la ilaha illallah itu. Usamah bin Zaid berusaha untuk membela diri. Ya Rasulullah, innama qala taqiyya. Wahai Rasulullah, innama qala tiqa'a. Dia mengatakan itu hanya untuk membentengi dirinya. Buktinya dia ingin membunuh saya juga dalam beberapa detik sebelum itu. Ingin mengucapkan alasan. Tambah marah Nabi. Asyaqaqta qalbah? Apakah telah kamu belah dadanya sehingga tahu isi hatinya? Diam Usamah. Ditambah lagi oleh Nabi. Bagaimana engkau nanti di akhirat kalau la ilaha illallah datang dan berhujjah kepadamu? Hancur rasanya hidup Usamah bin Zaid. Melakukan kesalahan yang dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan tanpa sengaja, tidak dosa. Namun ini pelajaran berharga yang harus diberikan oleh seorang Rasul ahli tauhid akan mulianya la ilaha illallah. Sayyidul Muwahhidin, Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Nabi kita tercinta SAW. Perang itu bukan untuk bunuh-membunuh, perang untuk mengikiskan syirik dan agar orang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya luka ini dalam di hati Usamah bin Zaid. Kesalahan ini lama terngiang-ngiang. Namun kesalahan itu yang menyelamatkan dengan izin Allah. Setelah izin Allah, kesalahan itu yang telah menyelamatkan Usamah bin Zaid. Di zaman terjadinya khilaf di kalangan para sahabat, dia tidak berani pegang senjata untuk saudaranya yang muslim. Banyak para sahabat yang tidak mau di kelompok Ali, tidak mau di kelompok Muawiyah, karena mereka melihat kedua-duanya benar. Bukan seperti orang Syiah yang mengatakan ini benar itu salah. Para sahabat dan mereka orang-orang alim ulama, orang-orang mujtahidin, dan mereka adalah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa berpihak ke Ali. Muawiyah juga benar, berpihak ke Muawiyah. Ali juga benar radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya diam diri di rumah. Diam diri. Ditanya enggak mau jawab. Dan mereka itulah senikmat-nikmat ketika itu. Walaupun ada bahasan-bahasan lain dalam hal ini, tidak perlu kita bicarakan, akan tetapi yang jadi bahasan kita adalah Usamah bin Zaid dapat pelajaran berharga. Sehingga tangannya setelah itu tidak berani untuk melakukan kesalahan yang serupa. Jadi jangan takut salah. Jangan takut salah. Kalau kita tidak melewati masa salah, kita tidak akan bisa pintar. Lihatlah orang yang tidak berani belajar mobil karena takut tabrakan. Sampai sekarang nggak pandai-pandai bawa mobil. Tinggal menghayal saja dan dalam mimpi dia bawa mobilnya. Karena takut salah, takut tabrakan. Ya kan?